Dan seperti semen, sekarang posisinya lagi murah-murahnya kan, semen Gresik, NTP juga lagi murah gitu. Setelah itu steel itu juga sebenarnya lagi murah juga gitu. Dan itu industri pertama yang bakalan dapat streamnya kalau misalkan hilirisasi itu benar-benar terjadi. Cuma yang dilihat di headline kan antam gitu kan. Ya menurut gua antamnya mungkin udah cukup stabilize di level sekarang gitu. Dan ya semoga lah dengan hilirisasi pakai konstruksinya BUMN gitu. Tapi itu cuma harapan doang ya. Terkadang harapan udah tinggal harapan. Iya. Soalnya kayak konstruksi itu nggak cuma sekali yang kayak gini. Pernah spike tinggi habis itu lower low. Ya, Sering banget. Iya, gitu Iya, sih. mungkin kalau terkait sama konstruksi, karena kebetulan coverage aku di konstruksi, sebenarnya tadi sempat disinggung sama Ko William ya. Waskita itu kan ada rencana in-branch gitu, 75% dari sahamnya Waskita di collab atau digabungin lah ke Hutama Karya gitu. Sebenarnya is it good or bad? Ya good for Waskita, but not too good for Hutama Karya in my view gitu. Jadi uh, dengan di Inbrang ini setidaknya Waskita itu bisa apa ya? Dia itu punya proyek atau mengerjakan proyek yang marginya itu akan lebih terukur aja gitu. Dan dia nggak harus berebut proyek yang sebenarnya bukan core kompetensinya gitu loh. Selama ini tuh para pemain konstruksi itu tuh kayak ada proyek yang sebenarnya itu bukan keahlian dia. Dia tuh berusaha pokoknya aku harus menang tender gitu. Apapun caranya pokoknya hidup menang tender gitu. Dan ujung-ujungnya either harus ngutang gede, kalau enggak penyelesaiannya molor gitu. Jadi dengan waskita di Inbrand, hopefully sih it will be better lah gitu untuk kondisi kedepannya. Sedangkan Wika kan dapat PMN 8 triliun. Tapi again ini tuh kayak masih rencana gitu loh. Dulu waskita juga PMN 3 triliun dan itu tuh kisah dari 2022. Ngikutin terus sampai 2023 tuh kayak ya gagal lagi gitu. Jadi again gitu, katalis is katalis, plan is plan, tapi realisasi itu lebih diharapkan aja sih buat emiten konstruksi gitu. Jadi kalau menurut aku, misal teman-teman kemarin udah nge-trade terus cuan ya thank God gitu, disyukurin. Tapi kalau seandainya baru mau masuk dengan berdasarkan dua katalis tersebut, terlalu riskan, masih banyak pilihan yang jauh lebih real dan jauh lebih aman. Tapi kalau yang udah punya dan itu memang posisi harganya masih tinggi, ya ini kesempatan untuk menurut aku consider kurangin porsi. Jadi kapitalnya itu bisa dialihin ke saham lain yang emang lebih potensial aja gitu sih. Jadi gue to the point aja. Contoh sahamnya itu apa? Contohnya yang potensial. Nah, jadi tunggu. Oh, tadi banyak yang menunggu-nunggu nih. Gue lihat di kolom-kolom pertanyaan saham-saham apa nih yang menarik nih gitu loh maksudnya. Nah, ya lihat. Tapi ini kalau aku memang dari my own portfolio, aku cukup heavy on property for now ya. For now, aku cukup heavy on property gitu. Karena pertimbangan satu, dengan kinerjanya yang oke, dia dari 2022 itu belum diapresiasi sama sekali gitu. Dan boleh dibilang itu tuh masih low base juga sih gitu loh. Belum diapresiasi terlalu signifikan aja gitu. Sehingga di tahun ini ketika memang ekspektasi suku bunganya itu ditahan at least dan tingkat KPR pun juga masih rendah ya, properti residensial itu tuh secara valuasi masih murah gitu. Kalau ditanya residensial itu apa sih gitu ya, kayak BSDE, CTRA, SMRA, P1. Secara valuasi BSDE paling murah. Secara kualitas earnings atau kekuatan earnings dan kemampuan dia untuk bisa diversifikasi propertinya, aku masih melihat di CTRA yang lebih kuat aja gitu.
Tapi kalau teman-teman pingin kayak melihat dari sisi yang lain kayak land bank dan lain sebagainya, ya memang pemenangnya masih di BSDE gitu sih. Terus kalau misal properti industrial, tadi sempat disinggung sama Ko William kan, itu tuh kayak tiering-tieringnya gitu loh. Kalau hilirisasi, ya pasti industrial property yang bisa dapet gitu. Dan it's true, aku setuju juga, itu tuh ada yang Demas, kalau yang suka-suka dividen, yang hidupnya pengen dari dividen, hidup tenang gitu ya berarti Demas gitu. Tapi kalau yang emang mengharapkan ada kisah-kisah turnaround, ya mungkin ada di BES atau SSIA, gitu sih. Tuh, Vin, sekarang giliran kamu tuh. Loh, tadi sudah banyak, jadi nggak perlu. Ntar bingung portofolionya. Iya, ntar bingung portonya. Banyak. Anyway, tadi kan ngomongin banyak soal properti, tapi kenapa Bukit Sentul nggak disebut ya? Kan adem-adem juga tuh Sentul. Karena namanya udah jadi Bukit Semprul. Ya. Propertinya adem, tapi mungkin sahamnya masih Masih panas ya. Tapi Iya. kalau secara kita pribadi ini jalan-jalan ke Sentul gitu, sekarang udah mulai rame loh, udah enak, udah banyak kafe. Udah enak ya. Ya kan? Udaranya juga sejuk, masih sejuk di sana. Iya. Iya, mungkin kita menikmati kesananya aja sih. Buat sahamnya aku masih kayak yang lain. Oke. Tapi ini baru di-share juga nih. Kalau Menko Equin will issue a presidential decree, Perpres ya. Jadi floor price buat mereka yang foreign yang mau beli properti minimalnya 3 billion. Setelah itu landednya 5 billion, yang which is menurut gue ini bisa jadi sentimen positif sih buat sektor properti, bakalan bisa bergairah lagi. Setelah itu mereka yang invest properti di atas 1 juta US dollar bakal di grant 10 tahun visanya gitu ya. Menurut gua ini bisa jadi sentimen positif juga tuh buat properti ya. Baru di-share. Kita lihat harga saham properti dari 2019 sampai 2021 emang mana-mana udah 3 tahun, bahkan cenderung memang positif gitu. Mungkin ini sih ada insight menarik gitu. Jadi waktu itu mungkin sekitar akhir bulan kemarin ya. Ini setelah bahas properti, mungkin ada yang tanya IPO yang menarik itu jagonya IPO di Arvin Honami, kawan-kawan kalian. Itu dia jago IPO. Jadi nanti mungkin bisa ditanyakan ya IPO apa yang menarik. Tapi mungkin insight spesialis IPO. Insight tentang properti yang menarik adalah dulu waktu rally-nya properti itu sebenarnya lebih ke arah spekulatif orang-orang aja sih. Jadi karena memang easy money era, plus mereka itu beli properti emang murni buat spekulatif gitu. Jadi belinya di harga murah terus dilepas. Nah pas yang beli di harga-harga agak tinggi, mereka nggak bisa gitu loh, ngelepas di harga yang lebih tinggi lagi gitu. Jadi akhirnya ya itu cepat turunnya. Sedangkan untuk kondisi sekarang ini, itu tuh orang yang beli properti adalah yang first home buyer, kalau enggak yang mau upgrade rumahnya gitu. Jadi lebih stable lah secara view bisnis pengembang itu tuh lebih sehat kenaikan yang sekarang daripada yang dulu gitu. Jadi menurut aku dengan iklim yang berbeda tersebut, harusnya secara performa keuangan emiten juga akan lebih stable dibandingin dulu gitu. Itu insight-nya sih. Berarti silakan Bapak IPO. Lebih ke arah gimana kok? Milenial lah ya saat ini ya. Iya, first home buyer gitu. Ya. Bukan buy and sell gitu ya. Iya. Itu ada yang komen tuh, apakah betul saham properti harganya selalu naik setiap hari Senin?
primbon sekali. Kayak Diperhatiin di banget ya. billboard, di Ya. billboard. Iya. Gimana Vin? Properti. IPO Vin? Wah, gue pikir udah lupa tadi. Mau si Robert tuh nanya, gue Iya, malah aku jawab. soalnya siap mendengarkan juga. Kan bisa ikut IPO juga. Iya, gimana sih Vin biar IPO, kalau barang IPO bagus gitu, biar Iya. barangnya banyak gitu. Kalau dapetnya banyak, KRB bro biasanya. Kan ada yang bagus terus dapetnya banyak terus naik terus gitu. Yang Block sale, block sale. PKTR yang akan IPO nih. Vektor ya. Vektor gue belum pelajarin bener ya, 100% ya. Maksudnya masih proses mempelajari vektor nih apa sih, dan sebenarnya kan dia produsen bus listrik Transjakarta, dan pengembangan dananya itu untuk motor listrik, pabrik fasilitas motor listrik, pembangunan baru, sama pengembangan kapasitas motor listrik. Cuma kan memang sebenarnya ya, kalau kita bicara IPO ya, yang justru menarik itu IPO yang benar-benar strategik, bukan dia cari duit sebenarnya. Itu yang harus di take notes gitu, bahwa kalau misalnya dana itu memang dibuat untuk strategik, berarti memang bukan untuk ekspansi usaha, atau ya memang dia memang ada tujuan tertentu, maybe mau diakuisisi atau seperti apa kan gitu. Nah, kalau IPO sebenarnya ngelihatnya itu justru, kalau gue pribadi ya, gue jarang ngelihat, mungkin gue agak sedikit berbeda dengan orang-orang gitu ya, gue jarang ngelihat prospektus sebenarnya. Cuma baca prospektus iya, tapi sekilas aja. Karena IPO itu kan sebenarnya pasti namanya orang jualan gitu ya, orang jual perusahaan pasti semuanya di make up supaya jadi bagus gitu kan, kurang lebih seperti itu ya kan. Nah, jadi sebenarnya prospektus itu good to have and good to read gitu ya, dan tapi kita juga harus selektif juga. Misalnya contoh ada beberapa saham gitu yang sudah IPO gitu ya, ternyata struktur pemegang sahamnya ketika IPO, ternyata yang IPO itu tidak dari portfolio perusahaan tapi dari shareholder-nya contohnya. Nah, nanti kalian bisa cross-check sendirilah, ada beberapa emiten yang seperti itu. Nah, berarti kan itu ada satu tanda-tanda yang kurang baik gitu kan, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman bisa cek gitu ya, di bagian pemegang sahamnya siapa aja, lalu kira-kira kepentingannya ke depan apa. Lalu biasanya kalau gue pribadi nyari yang sektornya lagi hype gitu. Misalnya, contohnya lagi hype teknologi gitu ya, ya berarti kita milih yang sektor teknologi. Kalau coal ya milih sektor coal, tapi ya diseleksi lagi secara prospektusnya lebih ke arah kepentingannya apa sih sebenarnya dengan di IPO. Ibaratnya gini sih, mungkin gue bocorin sedikit lah ya. Jadi gini, kita bisa tahu gitu ya, dan kita bisa simulasi sendiri sebenarnya bahwa ini IPO benar-benar cari dana untuk ekspansi usaha, atau dia IPO untuk cuma strategik aja. Itu bisa kelihatan dari harga berapa dia offer dan listed share price-nya berapa. Karena itu berhubungan dengan market cap dan pooling. Nah, jadi kalau ketika kita bisa hitung bahwa oke, ternyata kalau dengan asumsi kan kalau book building kan ada range harga kan, misalnya contoh 100 sampai, let's say kalau VKTR kan di 130 ya. Nah, dengan range itu, maka kita bisa tahu, oh kira-kira kalau simulasinya kalau di harga 100 market cap sekian, di 110 dana IPO yang bisa dapatkan sekian, 120 dana IPO yang bisa dapatkan sekian. Dari situ kita bisa dapat sense-nya, kira-kira strategi perusahaan ini beneran mau IPO untuk dapat dana, atau IPO cuma sekedar IPO untuk strategik aja, bukan untuk nyari dana gitu. Jadi yang biasanya strategik itu biasanya ya mereka ibaratnya ya, kalau kita hitung-hitungan ketika mereka distribusikan pooling IPO itu kan ada aturannya. Pooling IPO itu kan ada aturannya. Nah, ketika ternyata poolingnya itu yang dikasih ke retail itu lebih sedikit gitu ya, berarti ada tanda-tanda nih, ya kan? Bukan cari duit berarti, gitu loh. Jadi seperti itulah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Itu semua ada hitungannya, gitu. Berarti kita di sini obrolnya kurang lebih aja sih semuanya, jangan terlalu detail ya, Vin. Jangan. Jangan, nanti kalau terlalu detail nanti ketahuan semua, Tar.
Jangan. Oke. Eh, kan sempat Shana bicara soal harga pas sekarang sekitar 1.950 sampai 1.600 per troy ounce gitu. Kan udah naik kan dibanding tahun lalu gitu. Per troy ounce gitu. Tapi kenapa kita lihat dari harga sahamnya di Indonesia ini naiknya tuh nggak selaras gitu, kayak ada BRMS kayaknya putus deh, Ber. Iya, agak putus-putus. putus ya. Putus. Ya, bisa ulang, Ber. Ini udah jelas nih sekarang. Ngomongin soal emiten seperti emiten saham emas tuh, kayak apa dia kan naiknya nggak selaras dengan harga emas di 2000-an. Ya. Karena kan kita lihat tahun lalu kan emas per troy ounce-nya 700-an sampai 1.800-an. Oke, berarti aku nangkep sih. Jadi kayak korelasi antara harga emas sama saham emasnya gitu kan? Iya, betul. Iya, kalau ini mungkin view dari aku, nanti Arvin sama Ko William feel free untuk menambah atau mungkin kasih view yang lain ya. Kalau menurut aku sebenarnya tetap berkorelasi, gimana pun pasti emiten-emiten emas key drivers atas revenue-nya dari seberapa banyak dia jualan emas, which is itu volume-nya dikali dengan ASP-nya gitu, selling price-nya, dan itu memang mengacunya ke harga emas. Jadi gimana pun harga emas akan menjadi acuan gitu, dan ketika memang lesu turun itu juga akan mempengaruhi pendapatan. Tapi ini tuh nggak yang kayak instantly ketika harga emas naik, oke, next quarter aku bakal kaya raya nih karena harga emas naik, penjualan aku bakal gila-gilaan atau top line aku bakal gendut gitu. Menurut aku nggak semudah itu juga, karena kita harus menghitung kayak kadarnya dia berapa. Jadi maksudnya kayak kadar yang diproduksi sama emiten tersebut tuh berapa, cash cost-nya dari emiten tersebut itu berapa, dan itu tuh yang akan membuat setiap emiten emas akan emiten yang related ke berhubungan dengan bisnis emas tuh akan berbeda-beda juga gitu, kualitas dari penjualannya. Jadi kayak besaran penjualannya itu nggak serta-merta hanya melihat dari harga emas naik gitu, tapi juga harus melihat dari kadarnya berapa sama cash cost-nya berapa.